wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di dalam channel sodikomarudin.com. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa share, kemudian komen di ini. Siapa tahu kita mendapatkan pengetahuan tentang energi yang lebih luas. Kemudian dari sini kita bisa mentafakuri hidup kita dengan lebih baik. Salam energi, salam sehat. Minggu kemarin saya mengupload video tentang nafas. Nafas adalah cara bersyukur kita. Nafas adalah sesuatu yang harus kita sadari, sesuatu yang mesti kita sadari. Karena dengan ini ini adalah cara bersyukur kita kepada Allah setiap detik dan setiap denyut nadi. Jadi sangat hemat dengan mengerti nafas, dengan mengetahui nafas, kita menyadari pergerakan jantung dan paru-paru setiap detik, menyadari pengedaran darah setiap detik, menyadari pergerakan otot setiap detik hanya dengan mentafakuri nafas. Dan ini dilakukan setiap waktu. Maka teman-teman ketika bangun tidur yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa bernafas, sehingga energi kita langsung akan menjadi energi yang aktif. Kenapa menjadi energi yang aktif? Saat kita bangun tidur, dari ini tidur, kita bangun, kemudian kita menyadari bernafas, kemudian kita bersyukur. Dalam konsep video kemarin kita akan menjadi bahagia. Bahagia inilah yang penting, bahwa kebahagiaan akan membentuk rasa semangat. Kebahagiaan akan membangun rasa keingintahuan. Kebahagiaan akan membangun keharmonisan. Jadi dari nafas, poin kedua adalah akan menghasilkan bahagia. Nafas dan bahagia adalah sebuah fondasi hidup dalam memahami ketentuan Allah dengan bijak. Jadi konsep nafas akan menghasilkan sesuatu kebahagiaan, di mana dengan kebahagiaan akan menghasilkan fondasi hidup dalam memahami ketentuan dari Allah secara luas. Nah, sayangnya kita sebagai manusia kadang-kadang kurang menyadari itu. Kita tahunya secara menyeluruh bahwa kita sakit, stroke, kemudian sakit tangan, sakit mata, kemudian sakit kaki. Tapi kita tidak menyadari sebuah yang esensial. Kita tidak akan merasakan sakit bahkan kalau kita tidak bernafas. Kita tidak akan merasakan ngantuk kalau kita tidak bernafas. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan di rumah kalau kita tidak bernafas. Kita tidak akan merasakan kenikmatan makan kalau kita tidak bernafas. Maka nafas adalah esensi hidup yang harus kita pahami dalam mewujudkan kebaikan, dalam mewujudkan bisa memaknai ketentuan Allah dengan bijak. Dari nafas inilah muncul sikap-sikap. Dari mengetahui esensi nafas, kita muncul sikap bersyukur. Dengan bersyukur kita akan muncul sikap bahagia. Dari sikap bahagia akan muncul semangat hidup. Dari semangat hidup akan muncul semangat bekerja. Dari semangat bekerja akan muncul keberhasilan. Semua sisi positif yang dihasilkan dari esensi nafas pada saat mulai kita bangun tidur, pada saat kita berjalan, atau pada saat kita mengobrol, kita bersyukur terhadap nafas, semuanya adalah kepositifan.
semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah dorongan untuk kita hidup lebih berhasil dan lebih baik. Nah, ini akan membangun sikap mental. Sikap mental bersyukur kepada Allah akan mewujudkan sikap adil. Kemudian bersabar terhadap ketentuan dari Allah. Kemudian akan menghasilkan lagi kepatuhan. Kepatuhan tentunya sesuai dengan agama masing-masing. Kalau kita sebagai muslim, kepatuhan terhadap perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Esensi nafas menghasilkan sikap yang baik, menghasilkan semangat yang baik, sehingga akan menghasilkan keteraturan hidup. Jadi kenapa saya mencintai berlatih energi? Karena berlatih energi adalah sesuatu hal yang mampu mendeskripsikan tentang siapa saya, apa yang saya kejar, kemudian apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kemampuan sebagai terapis atau kesaktian. Ini yang harus dimiliki cara berpikir oleh teman-teman terapis semua, oleh teman-teman energi semua, dan oleh pasien. Kan, ketika kita sakit keras, apakah kita bisa mewujudkan sikap-sikap ini? Tentunya sangat bisa. Karena sekeras apapun sakit kita, dengan kita memaknai nafas ini, maka akan muncul begini. Ketika kita sakit keras, sakit dada, kanker, sakit perut, sakit kaki, dan lain sebagainya, ketika kita sadar Allah masih memberikan hembusan nafas, itu kita menyadari bahwa ruh Allah ada di dalam tubuh kita. Dengan demikian, ada motivasi kita untuk sembuh. Ada motivasi kita untuk mencari penyembuhan. Ada motivasi kita untuk mencari solusi dari kesakit kerasan kita. Maka teman-teman yang dalam kondisi sakit, tolong syukuri pada saat itu kita masih bernapas. Ini dalam kondisi sakit. Ketika kita sakit masih bernapas, kita masih bisa bersyukur, masih bisa mencari jalan, masih bisa makan, dan masih bisa hidup dengan lebih baik, bahkan sembuh dari penyakitnya. Latihan napas adalah esensi dasar, ibu dari semua perilaku, bapak dari semua perilaku dalam melakukan kebaikan dan semangat hidup. Ini poin yang kedua. Kang, bagaimana jika kita repot hidup kita? Hidup kita banyak hutang, kemudian banyak kesulitan, anak-anak nakal, kemudian terjepit di mana-mana, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Saya tanya, teman-teman energi, jika dalam kondisi seperti ini, kemudian tidak bernapas, adakah solusi yang kita bisa cari? Tentu tidak ada. Kita tidak bisa melihat anak-anak lagi, kita tidak bisa melihat keluarga lagi. Dalam keadaan sesulit apapun, itulah kebahagiaan yang kita miliki dalam hidup ini. Melihat keluarga, melihat teman-teman, dan motivasi hidup yang lebih baik. Maka pada saat begini, saat kita dalam kesulitan, kita tetap balik lagi ke atas, memaknai bahwa nafas kita masih ada. Masih ada ruh Allah yang ada dalam jasad kita, yang ditandai oleh nafas. Saat kita bersyukur pada saat kita bernafas, maka akan muncul solusi masalah kita. Saat kita bersyukur bahwa kita masih bernafas, maka akan ada jalan yang bisa kita cari untuk menyelesaikan masalah kita. Saat masih kita menyadari dan bersyukur kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mencari pedoman hidup, mencari guru untuk memecahkan solusi demi solusi, atau mencari rezeki. Maka ini adalah
proses bersyukur yang sangat hemat. Kenapa hemat? Karena ini sudah otomatis ada yang Allah berikan sebagai pertanda bahwa Ruh Allah itu masih ada di dalam jasad kita. Teman-teman, bahasan kali ini memang bahasan mungkin yang simple, tetapi inilah esensi hidup kita, di mana kecurangan kita adalah putus asa saat ada kesulitan. Kecurangan kita adalah putus asa saat kita kesakitan. Kecurangan kita adalah kita putus asa saat anak-anak kita tidak bisa diatur, atau Allah memberikan beban yang terpuruk untuk hidup kita. Kita tidak pernah bersyukur bahwa Allah masih memberikan zatnya, ruhnya di dalam diri kita dengan aktivitas sehari-hari, yaitu nafas. Maka mulai hari ini teman-teman, coba syukuri apa yang Allah berikan sebagai esensi hidup. Nanti dalam video selanjutnya saya akan berikan gambaran bagaimana oksigen yang kita serap, bagaimana oksigen yang kita itu bisa menggerakkan sel kita. Kita akan berikan contohnya. Tapi yang paling jelas, kesadaran bahwa nafas ini adalah kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kesadaran bahwa nafas ini adalah momentum kita bersyukur dengan sangat hemat, itu harus ada di dalam diri kita. Kesadaran bahwa nafas ini adalah solusi dari semua masalah, solusi dari semua kesakitan kita, solusi dari semua anggapan kerugian kita, solusi dari semua kepahitan kita adalah nafas. Karena saat kita sedang bernapas, Allah masih memberikan jalan lebar kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menyembuhkan penyakit kita. Teman-teman, ayo bangun, ayo kita sadari bahwa kenikmatan Allah itu sangat luar biasa. Bukan hanya mebel atau rumah yang hebat, bukan hanya mobil yang mewah. Teman-teman punya mobil mewah tanpa napas, teman-teman tidak bisa menyupirnya, bahkan disupirin orang lain. Maka hidup itu bukan karena miskin ataupun karena kaya. Hidup itu karena proses kesadaran bahwa Allah bersama kita lewat simbol nafas yang Allah berikan. Selamat berjuang, selamat berbahagia, selalu tersenyum saat kita masih bisa bernapas. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.